Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Jamilah dengan NIM 3311221014 dari kelompok 3 dengan mata kuliah Praktikum Kimia Farmasi Dasar. Di sini saya akan sedikit banyaknya mempresentasikan terkait resume yang telah kami buat dengan bab wujud zat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Yang artinya dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkanmu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Lantas, apa hubungannya ilmu sains dengan agama? Berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan, di sana terdapat kata-kata ataupun isim yang mewakili daripada wujud-wujud zat itu sendiri. Yang pertama adalah adabah. Adabah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Arab artinya adalah binatang yang melata. Namun, para ulama Indonesia sepakat menerjemahkan ayat adabah ini dalam ayat tadi yang berarti binatang. Nah, binatang ini mewakili daripada wujud zat padat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah alma ataupun air. Dan air ini menjadi perwakilan daripada wujud zat cair. Kemudian yang ketiga adalah asama. Asama adalah langit, dan kita ketahui bahwa di langit ini terdapat banyak komponen-komponennya, yang komponen tersebut merupakan gas, yang itu adalah wujud zat dalam ilmu sains. Maka dari itu, kita bisa memahami bahwa ilmu sains tidak dapat didikotomikan dengan ilmu agama itu sendiri. Dan sepatutnya, sebagaimana dalam Quran surat Fussilat, bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bahwa ketika Allah memperlihatkan kepada kita ayat-ayatnya berupa ayat afaqiyah, alam semesta, ataupun anfusiyah, berupa fenomena sosial, kita dapat bertambah ziyadatul iman, bertambah keimanan kita bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa, dan kita senantiasa bersikap tawadu ataupun merendahkan hati. Kita masuk ke dalam pengertian wujud zat. Pengertian daripada wujud zat itu adalah merupakan sebuah benda di mana ia menempati sebuah ruang dan memiliki massa tertentu. Dan kita bisa ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali wujud ataupun benda yang kita temui yang mereka tentunya memiliki massa tertentu dan menempati ruang itu sendiri. Seperti halnya benda ini. Ini adalah Tupperware. Tupperware ini memiliki massa tertentu tentunya, dan dia menempati ruang. Sebagaimana tadi telah disinggung di awal dalam Quran Surat Luqman ayat 10, bahwa pembagian wujud zat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zat padat, kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Adapun dengan ciri-cirinya, zat padat ini dia memiliki sifat, volume, ukuran, dan bentuk yang sama. Jadi dia cenderung mempertahankan keadaannya. Dimanapun mereka berada, mereka akan memiliki sifat, volume, ukuran, dan bentuk yang sama. Seperti kita memiliki barang nih, misalnya adalah sebuah pensil. Pensil yang ditaruh di atas meja, kemudian kita pindahkan ke atas kursi, dari sifatnya, volume, ukuran, dan bentuknya, sekalipun dipindahkan, pensil tersebut akan tetap mempertahankan keadaannya. Kemudian yang kedua adalah zat cair. Zat cair ini dia memiliki volume yang tetap, tapi bentuknya tidak tetap. Dan dia bersifat mengalir dan dapat meresap melalui pori-pori kecil. Seperti kita ketahui, jadi air ini senantiasa mengikuti wadah yang mewadahinya, sehingga bentuknya ini adalah tergantung. Kemudian yang ketiga adalah zat gas. Zat gas ini dia memiliki bentuk yang tidak tetap dan dapat bergerak ke segala arah, kemudian volumenya pun dapat berubah-ubah, jadi menyesuaikan. Dan dalam wujud zat ini tentunya akan terjadi yang namanya perubahan. Dan tentunya perubahan ini juga terbagi-bagi, ada macam-macamnya. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan di mana terjadi akibat dari pengaruh fisik ataupun lingkungan. Dan perubahan fisika ini dia tidak menghasilkan zat yang baru, dalam artian zat tersebut tetap mempertahankan keadaannya. Seperti misalnya contohnya sebuah lilin. Sebuah lilin yang terbakar, nah, ketika dia berubah, tapi materinya itu
tidak berubah daripada kondisi awal, sehingga itu disebut yang namanya perubahan fisika. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah sebuah perubahan di mana perubahan tersebut menghasilkan zat yang baru dari zat yang pertama. Seperti misalnya contohnya kayu yang dibakar. Ini kan berarti menghasilkan reaksi dari kayu padat yang awalnya padat, kemudian berubah menjadi abu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan biologi. Perubahan biologi ini adalah perubahan yang disebabkan oleh makhluk hidup ataupun makhluk biologis. Seperti misalnya contohnya pelapukan kayu. Pelapukan kayu ini berubah disebabkan oleh makhluk hidup, yaitu lumut itu sendiri. Adapun lebih spesifiknya, perubahan wujud benda ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mencair, di mana perubahan dari zat padat menjadi cair, seperti misalnya es batu yang mencair. Kemudian yang kedua adalah membeku. Membeku ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, seperti contohnya adalah ketika kita menyimpan air di dalam freezer, itu akan terjadi perubahan zat cair menjadi zat padat. Kemudian yang ketiga adalah menguap, jadi perubahan zat cair menjadi zat gas, seperti ketika kita memanaskan air di atas panci, sehingga akan muncul uap-uap daripada air itu sendiri yang menjadi gas. Dan yang keempat adalah menyublim. Menyublim ini merupakan perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat gas. Seperti misalnya kapur barus. Ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, maka kapur barus ini akan berubah dari zat padat menjadi zat gas. Kemudian yang ketiga adalah mengembun. Perubahan wujud zat dari uap menjadi air, seperti yang biasa kita temui di pagi hari di daun-daunan. Itu biasanya di sana sering terdapat embun-embunan. Itu yang merupakan perubahan wujud zat dari uap menjadi cair. Kemudian yang keenam ini adalah deposisi. Deposisi ini adalah perubahan wujud zat dari benda gas menjadi zat padat, seperti misalnya kristal-kristal yang terbentuk saat musim salju. Dan di pekan ketiga praktikum kimia farmasi dasar, kita telah mempelajari tentang uji organoleptika. Jadi uji organoleptika ini merupakan sebuah teknik penilaian berbasis panca indera seperti mata, kulit, telinga, hidung, ataupun lidah, atau biasa dikenal dengan pengecap. Sehingga dengan panca indera ini kita bisa mengenal, misal dengan mata kita melihat segi bentuknya, apakah dia zat padat ataupun zat cair atau zat gas. Kemudian dengan kulit kita bisa meraba seperti apa tekstur daripada zat itu sendiri. Kemudian dengan hidung kita bisa mencium bagaimana aroma daripada zat itu sendiri, ataupun dengan pengecap jika zat tersebut aman bisa dikecap dan bagaimana rasanya. Kemudian jika zat tersebut bersuara, ya dengan telinga kita bisa mendengarnya. Dan di pekan ketiga, kita telah melakukan uji organoleptik kepada beberapa zat, ada 10 zat. Di antaranya yang pertama itu adalah amonium klorida, atau biasa dikenal dengan rumus NH4Cl. NH4Cl ini dia memiliki wujud ataupun bentuk hablur karena dia tidak mengkilap dan dia seperti serbuk. Juga warna ini berwarna putih dan dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang kedua ada feriklorida. Feriklorida ini biasa dikenal dengan rumus FeCl3. Dia memiliki wujud atau bentuk kristal karena dia mengkilap dan dalam warna pun dia berwarna orange, tapi dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang ketiga ada kalium permanganat atau biasa dikenal dengan rumus KMnO4. KMnO4 ini memiliki wujud atau bentuk kristal sama seperti feriklorida, dia juga mengkilap dan warnanya pun dia berwarna ungu. Namun dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang keempat ada natrium klorida atau biasa dikenal dengan rumus NaCl. NaCl ini memiliki bentuk hablur karena dia tidak mengkilap dan seperti serbuk. Adapun dalam warnanya dia berwarna putih dan ketika dicium dia juga tidak beraroma. Kemudian yang kelima ada kalium heksacyanoferat dengan rumus K4. Dia memiliki bentuk hablur karena dia tidak mengkilap dan dia juga seperti serbuk. Kemudian warnanya berwarna kuning dan dalam aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang keenam, ada gliserin dengan rumus CH3COOH. Dia ini berbentuk cair namun agak mengental dan dalam warnanya dia tidak berwarna namun transparan. Kemudian dalam aroma juga dia tidak beraroma. Kemudian yang ketujuh ada asam asetat. Asam asetat ini dengan rumus NH4COOH dan dia berbentuk cair, warna pun tidak berwarna ataupun transparan, namun dalam aroma dia menyengat. Jadi cuka itu menyengat. Kemudian yang kedelapan ada amonium hidroksida. Amonium hidroksida dengan rumus NH4OH. Dalam bentuk dia berbentuk cair dan warna dia berbentuk warna
dia tidak berwarna ataupun transparan, dan dalam aroma pun dia tidak beraroma. Kemudian yang ke-9 ada natrium bikarbonat dengan rumus NaHCO3. Dalam bentuk, dia berbentuk serbuk halus. Dia lebih halus daripada zat-zat yang lain. Kemudian segi warna pun dia berwarna putih, dan aroma dia tidak beraroma. Kemudian yang ke-10 ada amonium tiosinat. Amonium tiosinat ini dikenal dengan rumus NH4SCN. Dia berbentuk serbuk hablur karena dia tidak mengkilap dan dia berbentuk serbuk. Dan adapun dalam warna dia berwarna putih dan tidak beraroma. Demikian tentang wujud zat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.